sebuah tema, yaitu dosa jariyah, ya, dosa jariyah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini akan terus berlangsung, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya waktu untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syaitan untuk mengganggu anak Bani Adam agar terperosok ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak Bani Adam yang terperosok dalam dosa, dia akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan, teman-teman, dari kehidupan ini, ya, akan Allah Subhanahu wa taala berikan dampak dan pengaruh yang sangat besar. Apabila kita beramal solih, maka Allah akan berikan dampaknya di dalam kehidupan ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada seseorang dampak dari amal solih, maka Allah berikan ketenangan. Allah jadikan anak keturunannya solih dan salihah. Sebaliknya, ketika teman-teman atau ketika kita melakukan dosa, maka Allah pun akan berikan dampak dan pengaruh yang nyata di dalam kehidupan ini. Allah akan berikan ketidaktenangan, Allah akan berikan hidupnya gonjang-ganjing, ya, tidak pernah merasa tentram. Itu semuanya adalah dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam surat Yasin, Allah mengatakan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab Lauhil Mahfuz, ya. Semua Allah catat baik-baik, ya. Malaikat yang saat ini ditugaskan untuk mencatat seluruh amal kita, baik amal solih maupun dosa-dosa maksiat, mencatatnya dengan baik. Semua aktivitas kita, baik yang salih maupun yang buruk, semuanya dicatat oleh malaikat. Maka Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh yang baik dan luas bagi masyarakat, ya. Karena dengan itu, ketika kita melakukan amal salih yang pengaruhnya bisa bermanfaat untuk orang lain, maka ini adalah sebuah dampak yang bisa bermanfaat, yang bisa diambil manfaatnya setelah kita nanti meninggal dunia. Sebaliknya, teman-teman, orang yang gemar melakukan keburukan, orang yang gemar mengajak-ngajak orang untuk bermaksiat, ya, maka ia pun akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari orang-orang yang ia ajak, ya. Subhanallah. Ini ngerinya dosa jariyah itu, ngerinya dosa jariyah itu, kalau dia sudah meninggal, maka yang ia pernah ajak orang-orang di masa hidupnya untuk melakukan misalnya pelopor kemaksiatan, maka dosanya itu akan tetap ngucur, ya Rabb. Akan berdampak kucuran dosanya, walaupun orang yang melakukan dosa tersebut dan mengajak orang lain itu walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ini bahayanya dosa jariyah, ya. Maka Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti dosa jariyah ini, teman-teman, karena dampaknya, efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh seseorang ketika dia masih hidup, tetapi juga dirasakan ketika sudah meninggal dunia, ya. Sampai-sampai orang yang dia mengajak, ya, menjadi pelopor kemaksiatan misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ini sebuah gambaran untuk kita semuanya, ngeri sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang yang dia senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Apa?
Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, kelak dia akan mendapatkan wizrun. Wizrun itu teman-teman, ketika dia mengajak orang lain untuk bermaksiat. Misalnya ya, ngajak orang lain untuk tiktokan, misalnya untuk geal seni, geal kanan, geal kiri, mengajak orang-orang lain untuk memprovokasi, membenci misalnya masyarakat, membenci pemerintah dan lain sebagainya misalnya. Maka orang lain ketika dia terus melakukan apa yang kita ajak dari berlaku maksiat kepada Allah, kemudian dia melakukan atas apa yang kita ajak dari sebuah provokator ya, dari yang kita katakan, kemudian dia ikuti, kita tidak melakukannya, kita sudah stop ya, kita tidak melakukannya, dan orang lain mengikuti apa yang kita dulu pernah mengatakan kepadanya. Kita ajak, ayo rame-rame kita membenci tetangga kita, ayo rame-rame kita misalnya, ayo rame-rame kita share berita-berita hoak dan lain sebagainya misalnya. Maka orang-orang yang dia terus mengalirkan atau terus melakukan dosa tersebut, kita dapat pahalanya, kita dapat dosanya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Nah ini yang ngerinya ya. Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam ya, maka dia akan mendapatkan dosa keburukan itu. Wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa tersebut. Subhanallah, hati-hati nih teman-teman. Di hari-hari ini ya, banyak sekali kemudahan untuk kita bisa menulis apapun di media sosial. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjadi pelopor dalam misalnya berita-berita yang belum benar, belum valid ya, belum valid infonya. Misalnya kita mengatakan bahwasanya ini COVID ini termasuk dari konspirasi dan lain sebagainya misalnya. Dan kita belum tahu kebenaran beritanya secara jelas, kita share kemana-mana. Kemudian kita share misalnya berita-berita, ya sudah tidak usah pakai masker, ini adalah sebuah bisnis saja, bisnis global dan lain sebagainya misalnya. Kemudian orang-orang akhirnya membuka masker dan akhirnya kena COVID dan lain sebagainya, kita dapat dosanya. Maka hati-hati dalam menyebarkan, terutama ini lagi yang berita-berita viral dan lain sebagainya, kemudian kita jadi pelopor, itu harus hati-hati sekali. Karena yang kita takutkan, berita tersebut belum jelas kebenarannya, kita ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut, orang lain mengikutinya, orang lain menyampaikan lagi kepada orang lain, orang yang disampaikan mengikutinya terus. Coba bayangkan, kalau ada orang yang mengikuti apa yang kita ajak dari perbuatan maksiat atau ajakan untuk kita tidak percaya misalnya dengan adanya COVID ini ya, kemudian ada 100 orang yang mengikuti jejak kita akan dapat dosanya. Kita yakin virus itu dari Allah Subhanahu wa taala dan virus itu ada. Ini yang harus kita yakini. Tidaklah ada kejadian saat ini kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslimah, kita ambil hikmahnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah wabah kecuali Allah inginkan hikmah yang terselip di dalam wabah tersebut. Di antaranya orang yang misalnya ketika ada wabah ini, Allah mengajak hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak orang yang bersyukur atas nikmat bisa bernafas, nikmat bisa mencium sesuatu, nikmat bisa merasakan. Itu semuanya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita mengajak orang lain untuk mengkufuri apa yang ada di dalam kejadian yang sudah Allah takdirkan. Ya, hati-hati, karena terkadang kita itu ikut-ikutan yang viral-viral, kita langsung share-share dan lain sebagainya. Yang sangat ditakutkan itu akan menjadi dampak dari dosa orang-orang yang mengikuti apa yang kita ajak. Baik.
Kemudian di antara dosa jariah ya yang pernah terjadi di dunia ini teman-teman adalah dosa jariah yang pernah ya dilakukan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam ya, membunuh saudaranya ya. Karena kasus pembunuhan yang zalim ya, kita pernah baca kasus anak-anaknya Nabi Adam ya, Qabil dan Habil ya, ketika membunuh saudaranya. Maka setiap kali ada pembunuhan ya, setiap kali ada pembunuhan di muka bumi ini, dosanya anaknya Nabi Adam itu dosanya akan tertimpa kepadanya ya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la tuqtal nafsun dulman illa kana 'ala ibni adamil awwal kiflun min damiha. Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh. Bayangkan, itu sudah berabad-abad kejadiannya ya. Sudah beratus-ratus berjuta-juta tahun kejadiannya. Tapi anaknya Nabi Adam ini akan mendapatkan dosanya karena pertumpahan darah yang ia lakukan kepada saudaranya. Bisa dibayangkan enggak, teman-teman? Kalau ada nih, misalnya ya, di antaranya lagi, misalnya ada saudari kita, perempuan, dia mengajak temannya itu baru masuk Islam, kemudian diajak untuk apa? Misalnya untuk, kan lagi baru masuk Islam nih, mu'alaf. Bukannya diajak untuk berbuat kebaikan, justru diajak untuk pakai baju-baju yang tidak menutup aurat misalnya. Ya, misalnya pakai baju, mohon maaf, yang belum jadi oleh penjahitnya, diambil ya, jadi masih kelihatan bagian-bagian yang harusnya tertutup, atau pakai pakaian you can see dan lain sebagainya. Kemudian dia ajak orang sebut, ini pakai baju ini lebih enak, kemudian kamu lebih cantik, nanti pakai jilbabnya, pakai kerudungnya, pakai baju yang nutup auratnya nanti sambil berproses dan lain sebagainya misalnya. Kemudian dia ikuti dan dia terlalu enak dengan ajakan kita dapat dosanya, Masya Allah. Atau misalnya teman-teman misalnya membuat baju-baju yang tidak sesuai dengan syar'i ya, misalnya, kemudian setelah itu teman-teman jual ya. Ini pun juga termasuk dari bagian dosa-dosa jariyah ya. Hati-hati dalam berusaha, hati-hati dalam mencari nafkah, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya teman-teman membuat video-video yang seronok misalnya, atau membuat atau menyebarkan ya video-video yang tidak Allah ridhoi ya, disebarkan agar teman-temannya bisa melihat dan sebagainya. Itu semuanya juga adalah dosa jariyah. Baik, termasuk di antaranya ini yang paling hati-hati ya, termasuk para wanita yang membuka auratnya di tempat umum sehingga memancing lawan jenis untuk menikmatinya ya. Maka ketika dia membuka auratnya ya, plus semua laki-laki memandang dan bisa menikmati keelokan tubuhnya, dia pun akan mendapatkan dosanya. Ya. Dia memakai baju, misalnya bikin baju, atau seorang desainer, dia bikin baju ala-ala dia, yang bajunya tuh menurut dia bagus, tapi ternyata dia katakan ini baju muslimah, tapi ternyata ada bolong menerawang itu di bagian lengan atau di bagian kaki dan sebagainya. Kemudian dia bikinlah misalnya pola dan lain sebagainya, disebarkan dan sebagainya, semua orang mengikutinya atas pola yang dia buat, atas desain yang dia buat ya. Maka semua orang yang mengikuti desainnya dia ya, dia pun akan mendapatkan dosanya. Nah, ini hati-hati, setiap profesi ya harus kita hati-hati di dalam membuat sesuatu ya. Kira-kira ini akan menimbulkan dosa jariyah atau menimbulkan amal jariyah. Sebaliknya, seseorang yang membuat desain baju syar'i misalnya ya, kemudian orang lain mengikutinya ya, dan membelinya, mengikutinya dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan, setiap kali orang dia menutup aurat ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sebuah hadis, man sanna sunnatan hasanatan ya di dalam Islam, atau man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan.
Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, efek di antara efek yang mengajak orang-orang melakukan kesesatan. Nah, ini juga hati-hati ya. Kalau ada di antara kita ya penuntut ilmu, misalnya kita mengaku kita sudah menuntut ilmu, tapi ternyata menuntut ilmu kita itu sumbernya tidak jelas ya. Kita lebih mementingkan apa kata orang daripada apa kata Allah dan Rasulnya. Ya, dalam berbagai peristiwa di muka bumi ini, terutama dalam hal-hal ibadah, teman-teman, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dan melihat kembali, kira-kira ini ada nggak sih dalil sahihnya. Kemarin sempat viral ya, ada amalan tolak bala. Ya, ini saya juga dapat broadcast-annya ya. Amalan tolak bala, katanya diantaranya amalan tolak bala itu membuat begini-begini, membuat tujuh air begini-begini, kemudian ditaruh di depan rumah, kemudian membaca ini mantra membaca ayat dari Al-Qur'anul Karim, membaca ayat dari Al-Qur'anul Karim. Tapi itu tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan itu viral, teman-teman. Sebenarnya di dalam Islam itu ada bacaan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan untuk menolak bala. Apa bacaannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cukup itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca zikir pagi, zikir petang, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca itu, maka Allah akan menjaganya dari mara bahaya. Itu doa tolak bala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalan tolak bala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada orang yang membawa nama, mencatut nama seorang ulama ya di Indonesia ya. Katanya Fulan bin Fulan telah mengatakan bahwasannya di antara amalan tolak bala begini, sholat berapa rakaat, baca ini sekian ya, 100 kali, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali dan sebagainya. Kemudian kita sebenarnya awal niatnya pengen agar orang lain tuh bisa juga melakukan hal demikian biar terjauhkan dari bala. Tapi masalahnya yang jadi masalah, kita belum mengecek apakah betul itu adalah sebuah perintah dari Rasulullah atau tidak ada Rasulullah memerintahkan hal tersebut. Kita langsung share. Ya, kita langsung share dan ternyata di sana banyak juga orang-orang yang pengen dijauhkan dari bala ya, dari cobaan, dari wabah ini, dari bala. Ikuti apa yang kita lakukan. Malamnya bangun, baca wirid sekian ratus kali, baca bismillah sekian ribu kali ya. Itu kita dapat dosa jariahnya, teman-teman. Masya Allah, yang ngeri nih. Hati-hati ketika kita akan mencoba untuk memberitahu kawan kita, walaupun itu awalnya kita pengen kawan kita itu terjauhkan dari bala, tapi hati-hati cara yang kita bagikan itu amalannya itu bersandar dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau tidak, maka kita dapat dosa jariahnya, kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Orang-orang yang dia biasa mengajak kesesatan, biasa mengajak orang-orang untuk berbuat amalan-amalan yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan memikul dosa-dosanya ya pada hari kiamat. Berikut dosa orang-orang yang mereka sesatkan, ya, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Nah ini nih, ini mohon digarisbawahi. Orang yang kita ajak ya untuk melakukan amalan-amalan tolak bala yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu mereka tidak mengetahui kalau mereka disesatkan. Mereka jarang meng-cross check ya, kalau amalan tersebut apakah bersandar dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Mereka yang ada di pikirannya tuh hanya semoga wabah ini tidak mengenai keluarga kita. Semoga kita bisa dijauhkan sejauh-jauhnya dari wabah ini dan lain sebagainya. Ya. Kita akan memikul dosa-dosanya wal'iyadzubillah pada hari kiamat. Bahkan Imam Mujahid pernah mengatakan ya, orang yang menanggung dosa
ya, orang yang menanggung dosa, orang yang mengikuti dosa tersebut, ya, orang yang dia menyesatkan orang tersebut, ya, maka kelak nanti di akhirat, kata Imam Mujahid, ini seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, maka dia sama sekali tidak diberikan keringanan adab karena dosa orang yang mengikutinya. Bisa dibayangkan nggak sih teman-teman, kelak nih pada hari kiamat, orang-orang yang pernah kita ajak melakukan kesesatannya, apapun itu. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kenapa engkau wahai fulanah melakukan ibadah ini padahal aku tidak pernah anjurkan? Padahal utusanku Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan. Kenapa engkau lakukan itu?" Ya. Kemudian si fulana mengatakan, "Wahai Robku, aku dulu diajak oleh fulana temanku. Ya. Dia mengajakku untuk menaruh 7 air dengan berbagai macam airnya di depan rumah. Menaruh sapu lidi ditegakkan misalnya ya. Ditegakkan di depan rumah. Menaruh bawang dan lain sebagainya, cabai di depan rumah dan lain sebagainya. Fulana yang mengajak ya Rob. Maka Allah akan panggil fulana. Ya. Wahai fulana, apakah benar engkau yang mengajak? Betul wahai Robku. Aku mengajak dia karena aku diajak oleh fulana. Allah panggil lagi fulanahnya. Kemudian fulanah yang pertama kali men-share berita tersebut, membuat-buat dengan kebohongannya, apalagi mengatasnamakan ulama yang ulama itu misalnya tidak pernah mengatakan demikian. Coba, yang mengikutinya ratusan, maka kata Allah, mereka yang mengikutimu dosanya ditimpakan semua kepadamu. Sedangkan keadaan manusia ketika itu sudah tidak lagi bisa beramal soleh. Dia tidak lagi bisa beramal soleh tapi dapat transferan dosa. Coba, ini adalah orang-orang yang paling merugi. Ya, paling merugi. Bukan dapat transferan pahala, tapi yang dia dapatkan adalah transferan dosa dari apa yang pernah dia sebarkan dari sebuah kesesatan. Ya. Maka hati-hati teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati di dalam mengajak orang lain untuk berbuat mungkin di mata kita itu kebaikan. Kita benar-benar lihat, itu benar nggak sih kebaikan yang amal soleh itu benar sandarannya dari Allah dan Rasulnya? Atau mungkin ini hanya dibuat-buat oleh seseorang, ya. Nah, ini juga termasuk teman-teman, termasuk diantaranya, ya, ketika seseorang misalnya dia mengajak orang lain untuk membenci seseorang atau mengucilkan seseorang padahal dia tidak berbuat dosa. Ini juga hati-hati ya. Kan biasanya ada tuh provokator-provokator dalam sebuah kampung atau lain sebagainya. Dia memprovokasi orang sekampung, ayo kita benci tuh si fulana bin fulan karena begini padahal tuduhannya memfitnah. Misalnya itu adalah sebuah tuduhan, adalah fitnah, orang lain ikut membencinya. Dan ini semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini juga termasuk dari dosa jariyah. Dia punya anak, ya. Anaknya ikut membencinya, ya, membenci yang telah dia fitnah, dan semuanya termasuk dari dosa jariyah. Maka daripada kita kelak akan mendapatkan transferan dosa-dosa jariyah, lebih baik kita mendapatkan transferan amal jariyah. Dan catatan penting bagi kita seorang ibu, ya, kita ambil yang paling terdekat. Sudahkah kita banyak mengajak anak-anak kita untuk memberikan contoh yang baik, dan itu akan menjadi amal jariyah? Atau kita justru mencontohkan amalan-amalan yang buruk, dan itu akan tertanam di dalam jiwa sang anak, dan anak tersebut akan melakukannya kembali kepada anaknya, dan kita akan mendapatkan dosa jariyahnya. Saya masih teringat di bulan kemarin ada seorang akhwat, ya, yang dari kajian Denver ini, karena kemarin sekarang baru dibuka untuk umum, ya. Bu Lizi, masih ingat Bu Lizi atau Bu Ida dengan pertanyaan seorang akhwat yang kemarin bertanya kepada saya waktu saya lagi sedang safar itu? Dia bertanya, katanya, "Ustazah, saya itu pertanyaan kurang lebih, ya, saya itu sering melakukan kepada anak saya begini sebuah dosa. Kenapa saya lakukan itu, Ustazah? Karena dulu orang tua saya melakukan demikian kepada saya." Subhanallah. Ya. Coba bisa dibayangkan enggak? Misalnya ada orang tua
yang terbiasa memukul anaknya. Ya. Kemudian anak tersebut tertanam di dalam diri anak bahwasanya orang tuaku sering memukulku. Kemudian dia punya anak lagi. Tanpa disadarinya, dia memukul anaknya. Kemudian setelah sadar, dia langsung respon, kenapa aku memukul anakku? Dan itu dampak dari dia sering dipukul oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak ada, tapi dapat dosanya, dapat transferan dosanya. Karena mengajarkan anaknya untuk memukul. Ya, subhanallah. Atau misalnya orang tua yang mengajarkan anaknya dengan kata-kata sumpah serapah. Ya. Sampai tertanam dalam diri anak itu, kata-kata itu setiap hari dia dapatkan. Dia punya anak, anaknya disumpah serapain lagi. Dan dia punya cucu, ya. Cucunya disumpah serapain sama anaknya. Terus rentetan dosa. Setelah meninggal dunia, maka dapat transferan dosanya. Atau misalnya orang tua yang suka membuli anak-anak. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman. Karena saya pernah bertemu dengan orang tua yang dia bercerita kepada saya dan menyesal, ya, sejadi-jadinya. Kata beliau, ya, insya Allah ini valid dia beritanya karena beliau sendiri yang bercerita kepada saya. Kata beliau, Ustadzah, saya itu sering sekali di rumah itu membuli anak-anak. Saya tahu itu tuh dosa, saya tahu. Tapi saya sering sekali membuli anak-anak saya. Kemudian setelah beliau selesai bercerita, kemudian saya katakan, kira-kira penyebabnya antum tahu nggak kenapa antum itu sering membuli anak-anak? Terus beliau menangis ya, dan beliau mengatakan, karena saya itu dulu sering dibuli sama orang tua saya, Ustadzah. Saya itu tiap hari oleh bapak saya itu dibuli. Saya tidak pernah diberikan atau dihargai, saya tidak pernah diberikan pujian. Yang ada tuh semua apa yang saya lakukan tuh jelek di mata ayah saya gitu ya. Sampai beliau tuh ketika bercerita itu sampai menangis ya teman-teman. Bisa dibayangkan enggak? Dia pengen bertaubat. Saya tuh pengen lepas dari membuli anak-anak saya. Ustadzah, tahu itu saya dosa, tahu. Tapi saya tuh terlanjur untuk membuli anak-anak saya tanpa saya sadari. Ya. Maka ketika itu saya mengatakan, coba minta pertolongan kepada Allah, maafkan dulu kesalahan ayah ya, karena ayah sudah tidak ada lagi. Ayahnya sudah meninggal dunia ya. Apakah engkau tidak kasihan kepada ayahmu ya? Yang saat ini sudah terbujur kaku di kubur. Dapat transferan dosanya dari engkau. Nanti dapat transferan dosanya dari cucunya. Dapat transferan dosanya dari cicitnya. Semua akan mentransfer dosa kepada ayahmu. Apa engkau tidak kasihan? Coba ingat-ingat lagi kebaikan ayahmu yang pernah beliau ajarkan kepadamu. Ingatkah ketika ayahmu dulu mengajarimu untuk bersepeda? Ingatkah ketika ayahmu dulu mencari nafkah untukmu? Saya mencoba untuk membuka hatinya dan mengatakan, mohon dimaafkan kesalahan ayahmu. Mungkin dulu ketika mendidik engkau, wahai ibu, beliau tidak tahu mana pendidikan yang benar, mana pendidikan yang salah. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memutus rantai dosa ini. Kemudian beliau terdiam dan beliau mengatakan, insya Allah Ustadzah, saya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar saya diberikan kekuatan untuk tidak lagi membuli anak-anak saya, untuk memutus rantai dosa ini. Dan saya coba untuk memaafkan kesalahan ayahku. Itu yang terjadi kepada saudara kita. Sekarang mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita selama ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi awal dari melakukan sebuah dosa, mengajarkan dosa-dosa kepada anak kita tanpa kita sadari? Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah. Masih ada waktu, wahai saudariku. Selagi ruh masih ada di dalam jasad kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena kelalaian kita, yang kita belum tahu ilmunya bagaimana mendidik anak dengan benar, bagaimana mendidik anak
yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mungkin kita orang yang pernah mengajarkan musik kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita mengajarkannya kembali musik kepada cucu kita, dan kita akan dapat transferan dosanya. Ataukah mungkin kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk membenci syariat ini, untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk membenci Allah dan Rasulnya, wal'iyadzubillah. Dan itu semuanya akan tertanam di dalam diri anak-anak kita. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan agar Allah mensolihkan anak-anak kita, sehingga kelak ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, kita tidak lagi mendapatkan transferan dosa dari apa yang pernah kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Untuk ibu-ibu yang baru punya anak, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk untuk bisa dibimbing menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Karena Allah yang memegang hati anak-anak kita. Allah yang akan memberikan hidayah untuk diri kita menjadi orang tua yang salih, atau wal'iyadzubillah menjadi orang tua yang tidak salih. Dan bagi siapapun saudariku yang saat ini mungkin pernah merasakan, ya, diajarkan sesuatu yang tidak benar oleh orang tua kita, ya, dan orang tua kita telah tiada, mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, ya. Maafkan orang tua kita. Ingat kembali kebaikan-kebaikan mereka kepada kita. Sungguh kebaikan mereka itu sangat jauh lebih banyak daripada keburukan yang mereka telah ajarkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan diri kita semuanya untuk mengajarkan sesuatu yang baik bagi anak-anak kita, dan semoga kita kelak mendapatkan aliran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.